Untuk lain-lain nanti mungkin secara teknis saya serahkan aja ke Pak Bukasupa ya, Pak Taris ya, untuk menyampaikan ini selanjutnya. Karena saya ada kegiatan ini, ada kegiatan KPA yang tidak bisa diwakili di Hotel Swiss ya, di Hotel Swiss. Untuk itu silakan rekan-rekan semua mengikuti rapat ini dengan saksama. Saya serahkan kepada Bukasupa, Pak Kasih Operasi dan Pak Taris, Pak Dodi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Tetap semangat, kompak, dan laksanakan tugas dengan baik di lapangan. Saya kira itu. Terima kasih. Dalam aja. Ya, silakan Bu Kasuba, Pak Kasih. Ya. Saya pamit dulu karena langsung menuju ke Swiss Bell. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Pak Kasih, oke ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ya, buka sobat. Semuanya sehat ya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat, buka sobat. Alhamdulillah sehat. Baik, meneruskan amanah dari Pak Kalan, maka kita akan lanjutkan rapat ini. Mungkin Pak Kasih menyampaikan dulu. Kalau saya pertama gini Bapak, terkait dengan humas. Bapak dan Ibu, nanti kan kita ada kegiatan pembukaan Nataru dan segala macam. Nah, saya mohon agar humas yang di lapangan itu dan humas yang di kapal selalu berkoordinasi dengan humas di pangkalan, di PLP maksudnya, yang di kantor, supaya info-infonya itu selalu up to date dan selalu tidak ketinggalan, seperti itu ya. Mohon dibantu ya Bapak dan Ibu ya, semuanya. Ada rescue ada. Ya baik, nanti mohon segera apabila ada kejadian atau enggak kejadian, pokoknya semua kegiatan yang dilakukan pada saat Nataru segera dilaporkan ke teman-teman humas yang di kantor supaya bisa kita update ke medsosnya kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk untuk saya mohon minta nama-nama untuk di-ST-kan ya. Yang perwira jaga yang untuk jaga Nataru, kemudian kita kan membuat program panitia juga. Gitu ya. Itu sementara dari saya, mungkin Pak Kasih silakan. Jadi kan sama, nanti kita tanya jawab ya sama. Ya ini izin, ini kan masalah humas. Ini kan saya lihat itu yang di pangkalan itu humas sudah sering ngecek juga. Tolong nanti ya kita buka Facebook, IG, tolonglah di like itulah komunikasi dikit dan kita ada dapat apa itu Pak Garis ya. Selama ini kita belum ada like share. Itu aja. Nah, satu lagi Bapak dan Ibu, tim yang nanti yang sudah dibuat ST-nya agar aktif ya, kolaborasi dan koordinasi dengan humas PLP dan stakeholder di lapangan ya, seperti itu ya. Nah, mungkin Pak Taris sebagai koordinator humas bisa menyampaikan, silakan. Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat para kepala seksi dan PIC koordinator,
para Kompat dan Markonis serta tim perwakilan Humas kapal. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita ada kegiatan sesuai arahan Kepala Pangkalan dan Manajer Informasi Kasubag TU dan Kepala Seksi Operasi. Hari ini saya akan sampaikan teknis pelaksanaan strategi komunikasi operasi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Pangkalan Tanjung Priok, di mana ini kita harus sampaikan agar apa yang teman-teman lakukan di lapangan, pesan message dari sesuai arahan dari Setjen itu nanti bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nanti tujuannya nanti akan tercapai dan juga seluruh kegiatan kita nanti akan terpublikasi dengan baik. Nah, kali ini kita secara visualnya adalah di sini liburan seru Nataru. Hal ini berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan nomor IP 001 tanggal 22 November, hal penyampaian strategi komunikasi, tagline, logo angkutan Natal dan Tahun Baru 2025. Jadi biar teman-teman nanti di lapangan seluruh kegiatan akan mengikuti regulasi aturan yang telah ditetapkan oleh Kemenhub. Tahun ini kita tagline utamanya adalah kegiatan komunikasi selama libur Natal dan Tahun Baru itu adalah liburan seru Nataru. Linknya kita sudah sampaikan bahwa ini tujuannya mencerminkan semangat liburan Nataru yang penuh keceriaan, kehangatan, dan kebersamaan. Tagline ini dipakai untuk seluruh insan transportasi, mitra kerja, untuk bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan liburan Nataru yang aman, selamat, lancar, dan tertib. Nah, ini juga di internal pangkalan, mulai dari kapal yang di lapangan, para koordinator, mulai dari operasional ya, mulai dari rescue, SAR, kapal, penyidik, dan lain-lainnya agar memakai ini logo dan tagline ini, nanti semua akan kita komunikasi di Humas agar teman-teman nanti kita setiap hari sudah terpublis dengan baik. Tentunya ini perlu kolaborasi dan sinergi di antara kita. Kami di Humas tidak akan bisa jalan tanpa adanya sinergi dan kolaborasi teman-teman di lapangan. Berikut ini adalah logo Nataru, kita kasih linknya nanti berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan. Jadi nanti tidak lagi mengedit sana sini, kita sudah ada linknya, tinggal download aja. Next. Narasi utama kita adalah berdasarkan surat dari Setjen bahwa pesan payungnya adalah liburan seru Nataru. Ini sudah ditetapkan. Kata kunci pesannya adalah ada 3, Bang. Jadi pertama adalah keselamatan dan keamanan. Ini saya berharap teman-teman Markonis dan juga tim humas kapal ini harus diperhatikan. Ketika beroperasi nanti di lapangan, baik di pelabuhan atau di laut, itu harus memperhatikan ketiga tema ini. Tema pertama keselamatan dan keamanan. Kedua adalah konektivitas. Ketiga adalah kenyamanan dan pelayanan. Jadi para kompat nanti mengarahkan anak buahnya pilih tema mana. Jadi boleh pilih salah satu. Mungkin hari ini temanya keselamatan dan keamanan dengan melalui operasi pengamanan jalur Nataru di Selat Sunda, Merak Bakahuni. Berarti keselamatan keamanan. Jadi makanya kita undang teman-teman Markonis dan juga teman-teman humas kapal agar ketika nanti membuat syuting dokumentasi di lapangan, arahnya kemana? Jadi kalau keselamatan keamanan seperti apa, kalau konektivitas seperti apa, kenyamanan dan pelayanan berarti mengamankan, membantu mungkin lansia, anak-anak, ibu-ibu hamil dan segala macam, itu kan tema 3.
Jadi biar teman-teman nanti di lapangan, para Markonis dan tim humas memilih salah satu ini. Nah, lanjut, branded hashtag kita ada dua ini. Yang satu liburan seru Nataru, yang kedua general hashtag menghubungkan Indonesia. Tujuan komunikasi ini adalah agar dukungan seru partisipasi publik terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan pada masa Nataru. Ini sangat ditekankan oleh Pak Sekjen agar ini dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, kita Kemenhub Positioning adalah melayani masyarakat dalam agenda transportasi Nataru 2024 dan 2025 dengan tujuan agar lancar, aman, selamat, dan tertib. Terus internal hashtagnya kita sudah sampaikan di sini. Untuk tag personal nanti Dirjen Sesdit, Humas Pusat, dan Kemenhub. Lanjut. (25 November sampai 19 Desember itu ada kegiatan pembukaan. Mungkin Kasiop dan Free pembukaan. Nanti akan ada info lanjut seperti apa di internal Pangkalan. Yang kedua, pelaksanaan. Nah, ini substansi inti pekerjaan kita nanti dan Humas. Tanggal 18 Desember 2024 sampai 2 Januari adalah masa publikasi yang konsisten kita harus laksanakan. Kami di Humas di Pangkalan tidak akan bisa bekerja tanpa adanya sourcing distribusi data dari teman-teman di kapal. Tentunya harus dengan arahan dan perintah dari Kompat ke anak buah Markonis dan tim humas di kapal. Press statement pengawasan puncak perjalanan Nataru 2004 ini standby statement potensi krisis kemacetan, kecelakaan, pro kontra kebijakan, kewaspadaan saat berkendara, kelancaran dan kondisi perjalanan. Ini nanti akan di breakdown ke Pangkalan. Terus public agreement kita adalah kewaspadaan selama berkendara, kepatuhan lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, antisipasi dan cuaca ekstrim. Nanti akan mungkin ada dari laut nih, Ditjen Perhubungan Laut, lebih ke arah kewaspadaan selama bertransportasi di laut, kepatuhan lalu lintas pelayaran, dan manajemen di lalu lintas laut untuk keangkutan umum dan antisipasi cuaca ekstrim. Dari poin kita adalah di pelaksanaan. Penutupan nanti itu tanggal 3 sampai 10 Januari. Lanjut. Nah, teman-teman mungkin agak bingung ya. Nanti kita ada sharing sesi diskusi ya, teman-teman di kapal. Karena selama ini kalau kita evaluasi ya dari tahun sebelumnya, teman-teman di kapal itu bingung. Ini di embarkasi gimana koordinasi dengan Sabandar, dengan KSOP dan UPP atau instansi lain. Nah, ini nanti ada Kasiop di sini nanti akan menjelaskan biar teman-teman nggak bingung. Tadi kan kita udah kasih poin Pak bahwa pesan berita message kita ada 3 yang tadi. Jadi untuk ruang lingkup pengawasan ini sudah ditetapkan oleh Sekjen. Ini ada keterangan warna hijau merupakan substansi utama menurut kita. Substansi utama sesuai dengan korelasi dengan tusi Pangkalan yang warna hijau. Untuk berarti poin 3 sampai 6. Untuk 1 dan 2, nah disinilah permasalahan itu di lapangan muncul ketika teman-teman muncul di embarkasi, tapi tidak ada koordinasi. Ini Kasiop nanti mungkin yang memfasilitasi teman-teman di lapangan agar tim humas kita juga ketika membuat dokumentasi publikasi sudah searah. Yang pertama adalah ruang lingkupnya adalah pertama melakukan pengawasan embarkasi dan debarkasi penumpang agar aman, nyaman, tertib dan kondusif.
Berarti ini di kapal mau berangkat dan datang. Biasanya ini kan di Tanjung Priok, di Muara Angke, atau di Merak Bakahuni. Nanti kita lihat posisi-posisi kapal kita ya. Nanti saya berharap poin 1 ini teman-teman kapal ada diskusi nanti ke depan ini dengan operasi OPS. Yang kedua, melakukan pengawasan, pengendalian, pengaturan, koordinasi, serta pelaporan. Itu juga sama, nanti operasi akan mendiskusikan dengan teman-teman biar nggak bingung. Baru yang ketiga adalah melakukan survei kepuasan masyarakat dengan umpan balik dan wawancara secara acak. Berarti ini tugas Markonis dan tim Humas. Kenapa? Kita ke depan 2025 bukan lagi kinerja kita dilihat dari berapa konten yang diberikan kepada masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat menilai. Nah, ini tugas berat kita ini. Salah satunya di layanan Nataru ini kita harus muncul nih. Bagaimana sih persepsi masyarakat tentang pelayanan pangkalan terkait Natal Tahun Baru dari ketiga aspek tadi. Yang pertama tadi yang poin slide tadi. Ini mungkin beban berat nanti mungkin dari Kasubag TW ini sebagai manajer informasi. Karena pangkalan itu dinilai berhasil kinerjanya dari survei masyarakat. Yang keempat adalah pemantauan AIS untuk mengendalikan kapal lain di sekitar dan mencegah tubrukan di alur pelayaran yang membawa penumpang Nataru. Nanti kita lihat operasi sektornya ya. Nah, teman-teman Markonis dan Humas Kapal dan Kompas, ini poin kita sebenarnya seperti apa nanti memonitor AIS itu kan bisa nanti disorot dari layar ya, layar AIS emotion atau berkoordinasi dengan VTS. Kan saya lihat ada tim jaga ya di VTS Merak sama Tanjung Priok. Itu sangat bagus sebenarnya. Tapi kita di Humas tidak akan bisa tanpa bantuan teman-teman ini semua. Poin 5 adalah melakukan pengawasan terhadap SBNP. Ini juga bagian dari operasi Nataru ini yang harus kita nanti komunikasikan dengan masyarakat. Yang keenam adalah melakukan patroli keselamatan maritim untuk memastikan peralatan keselamatan di kapal dalam keadaan memenuhi standar. Nah, kemarin saya lihat KN Jembio di Semarang sudah aksi ya. Ini hal bagus yang menurut saya. Dan perlu kita ke depan pada saat operasi Nataru ini juga dilakukan. Dengan Alugara juga sudah. Tapi dengan catatan jangan sampai menghambat schedule pelayarannya. Ya mungkin ini perlu jadi perhatian kita juga. Mungkin kalau di Merak karena trafficnya terjadwal agak sulit. Tapi kan bisa nanti ke yang tradisional bisa bergeser proses ini. Gitu. Itu yang poin 3 sampai 6 menurut saya adalah merupakan substansi utama teman-teman di lapangan nanti yang harus menjadi poin dokumentasi yang akan kita publikasi ke depan. Lanjut. Wilayah operasi Nataru ini sumber data dari OPS bahwa KN Kujang akan ada nanti di Banten. Statusnya siap. KN Golok di Banten juga statusnya siap. KN Celurit di Jakarta status siap. KN Belati Jakarta status siap. Cunpik Cirebon siap. Jembio di Semarang statusnya siap. KN Damaru di Bekasi sekarang lagi docking sampai tanggal 25 Desember. Berarti setelah 25 sudah bisa gerak untuk operasi. KN Alugara selesai 16 Desember sudah bisa gerak juga untuk operasi bergabung. Trisula di Banten siap, 348 di Jakarta, dan Ripsar di Jakarta. Nah, ini nanti akan kita kirim slide ini ke setiap kapal agar Markonis dan tim Humas dan Chief Officer betul-betul dari awal ini sudah mempetakan rencana kegiatan mereka masing-masing agar nanti tim Humas sudah bisa memetakan apa saja yang harus mereka lakukan. Lanjut.
Nah, evaluasi dan monitor yang kita harapkan nanti ada dua. Yang pertama output dokumen dan outcomes manfaatnya. Untuk dokumen yang kita harapkan nanti outputnya adalah, pertama adalah secara administratif kita diharapkan akan meningkatkan survei kepuasan masyarakat persepsinya kepada Pangkalan dengan momen Nataru ini. Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan langkah perbaikan postingan, itu postingan. Terus jumlah sebaran berita Nataru nanti akan ada grafik selama musim Nataru. Nanti di akhir penutupan kita akan bikin laporannya. Terus output selanjutnya mendapatkan data dan analisis untuk evaluasi dalam membuat strategi yang lebih bagus lagi di tahun depan 2025. Ini nanti akan ada rekomendasi dari Humas agar nanti catatan-catatan itu menjadi rekomendasi di tahun berikutnya biar lebih bagus lagi. Lanjut, meningkatkan keberadaan Pangkalan sebagai pelayanan transportasi laut dengan laporan peningkatan jumlah pengikut baik dari medsos dan lain-lain dan persepsi masyarakat. Nah, outcomes yang diharapkan dari operasi ini nanti adalah meningkatkan pemberitaan positif terkait kinerja Pangkalan dalam mengawal Nataru 2024-2025. Jadi poin ini tidak akan berhasil tanpa ada kolaborasi dari teman-teman di lapangan dan juga pihak instansi lain di lapangan. Terus engagement kita nanti yang diharapkan itu adalah likes, reach, and share. Terus kualitas pelayanan Pangkalan Tanjung Priuk selama Nataru itu mestinya harus betul-betul nyata. Jadi teman-teman di lapangan sudah kerja tapi tidak orang masyarakat tahu, sayang juga gitu. Tetapi ini kan tidak mungkin juga teman-teman di lapangan sudah capek-capek bikin tapi tidak terpublis karena ada proses. Karena di kita juga tidak bisa asal publis karena ada filter dan verifikasi dari manajer informasi Kasubag TU dan juga kepala Pangkalan. Lanjut, keterbukaan proses dan eskalasi pengaduan di PPID Pangkalan Tanjung Priok. Ini nanti dampaknya akan ada beberapa telepon dan informasi pengaduan masyarakat terkait Nataru karena kita sudah terbuka dari medsos, dari hotline kita sudah banyak yang memberikan informasi dan saya yakin nanti pada saat Nataru akan banyak bertanya mungkin masalah tiket, masalah cuaca, masalah gangguan lain, kemacetan. Jadi ini akan nanti grafiknya akan meningkat untuk poin keterbukaan proses eskalasi pengaduan ini. Lanjut, kecepatan, keramahan, dan kemudahan akses pelayanan informasi selama kegiatan berlangsung di nomor humas yang tertera di slide ini. Ini nanti akan sudah diketahui oleh masyarakat, akan banyak sekali nanti akan bertanya. Nah, kami di Humas tentunya harus berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan nanti. Lanjut. Nah, berikut ini logo kapal yang sudah kita buat dan tetapkan. Nanti para Markodis dan Humas Kapal ini tolong nanti di-download ya linknya. Agar nanti ketika bikin dokumentasi sudah bisa pakai ini. Dan untuk seksi lain mungkin PPNS atau lapangan tembak kita belum ada data. Kalau bisa kita diberikan datanya, logonya biar nanti di Humas kita sudah punya database filenya. Lanjut. Untuk logo internal juga kita sudah siapkan. Ini ada Kemenhub, KPLP, slogan Hubla optimis, Humas Pangkalan, ISO 9001 dan 45001, dan hashtag 1 dekade mengubah Indonesia. Ini adalah wajib bagi setiap publikasi dari
pangkalan. Ini nanti kita share ke teman-teman juga ya. Next. Nah, untuk ketentuan pengumpulan dokumentasi, yang pertama durasi pengambilan, mohon teman-teman humas kapal itu dan Markonis, durasi pengambilan dokumentasi serta kualitas foto dan video itu harus diperhatikan. Konten, kita ada dua nanti konten yang dipersiapkan ya. Satu konten patroli, berarti di laut. Satu lagi konten non patroli, berarti di darat. Nanti nggak tahu nanti dari OPS seperti apa di pelabuhan ya. Untuk patroli laut itu satu video berisi perkenalan. Jadi harus disampaikan siapa, apa, di mana gitu ya. Terus 7 video berisi kegiatan yang berdurasi maksimal 8 detik per video. Terus foto kegiatan berjumlah 7 dokumentasi dengan bentuk landscape. Lanjut, untuk konten non patroli di laut, itu satu video berisi perkenalan dan keadaan di pelabuhan yang berdurasi maksimal 10 detik. Jadi nanti teman-teman itu poin-poin ini harus diperhatikan biar kualitasnya bagus dan verifikasi persetujuan dari Kasubag Kemakalan itu betul-betul disetujui. Lanjut, kualitas video minimal 1080 megapiksel dengan bentuk landscape. Untuk kuota internetnya, kita sudah pasang Starlink agar menggunakan Starlink biar tidak menjadi beban pribadi untuk kuotanya. Makanya kita kasih kewenangan ke Markonis kapal untuk memanage penggunaan Starlink ini agar nanti tidak ada lagi bahasa tidak ada kuota atau tidak ada sinyal di tengah laut atau di pelabuhan. Ini atensi ke Markonis betul-betul ditata kelola dengan baik penggunaannya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa tambahkan kuota menjadi 1 tera. Pengumpulan dan pengiriman data dokumentasi dikumpulkan melalui Google Drive yang disediakan. Pengumpulan dokumentasi setiap hari paling lambat jam 7 malam atau 19.00 sudah kirim data. Jadi ini kan betul-betul kita jangan sampai lewat, teman-teman sudah capek, tapi tidak terpublikasi, sayang juga, kami juga enak jadinya. Tapi kalau ada kendala di lapangan lewat dari jam itu, silakan berkoordinasi dengan tim humas, ada Anida, ada Bayu, Topik, sama Rahma. Video yang dikirim kumpulkan polos tanpa logo ke link yang tertera di slide ini. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan alur proses publikasi konten teman-teman nanti. Pertama, penyampaian dulu dari kapal ke humas, baru nanti diverifikasi oleh humas kapal, baru nanti di proses edit. Setelah itu nanti kita ulang ke kapal lagi dulu informasi apa yang kurang, oke, baru nanti kita kirim ke verifikasi Kasubag TU manajer informasi apakah setuju, baru nanti verifikasi persetujuan kepala pangkalan setuju atau tidak, atau koreksi, baru nanti kembali ke humas lagi, tim kita baru siapkan publikasi. Jadi ini kan 10 kapal ditambah RIB 11. Jadi kalau tidak ada kolaborasi di antara kita ini berat. Pasti nanti kepala pangkalan akan mengejar terus. Belum lagi nanti mungkin catatan koreksi dari Kasubag TU sama kepala pangkalan harus ada koreksi. Jadi biar tidak banyak koreksi, nanti kita akan kolaborasi biar nanti hasilnya disetujui. Mungkin teman-teman di kapal nanti kalau ada yang kendala masalah tekniknya nanti bisa berkoordinasi dibantu tim humas agar berjalan dengan baik proses dokumentasinya. Lanjut. Nah, ini kita sampaikan nama petugas humas kapal yang telah dirilis update oleh kepala pangkalan. Kita sudah kirim, ada 18 orang.
itu termasuk Markonis sebagai penunjang komunikasi juga harus aktif. Mungkin Markonis hanya menyuruh saja, mengendalikan daripada anggotanya. Tapi walaupun tidak ada di dalam ST ini, mungkin ada teman-teman ABK lain yang bisa bantu, yang monggo disilakan. Mungkin itu kewenangan komandan kapal lah. Yang penting bisa berhasil dengan baik. Dan SK ini kita sudah kirimkan ke grup humas kapal. Lanjut. Oh, 22 orang. Ini termasuk tim SAR ya. Karena SAR kan aktif juga ini di Teluk Jakarta. Iya. Jadi saya berharap Ibu Lia Irawati, Fani Damayanti, sama koordinatornya, baik Marpol dan SAR, ini kalau bisa agar aktif dengan Humas untuk sharing data dokumentasi, Pak. Agar nanti kita bisa cepat eksekusi untuk permohonan verifikasi ke pejabatnya. Lanjut. Nanti kita selesai acara operasi Nataru di Januari, kita akan ada lomba. Jadi dari seluruh teman-teman yang lakukan selama operasi Nataru ini, kita akan ada nanti pemberian apresiasi kepada seluruh kapal-kapal yang di lapangan dengan ketentuan ketepatan waktu dalam mengirim dokumentasi. Kita akan nilai nanti, ada grafiknya. Terus isi kontennya itu informasi yang dilaporkan kan ada 3 message tadi. Tinggal pilih saja, ada konektivitas, ada kenyamanan, ada keselamatan dan keamanan ya. Nah itu tinggal pilih aja. Tapi kalau bisa nanti jangan selama 1 bulan itu konektivitas terus, dikolaborasi aja. Hari ini mungkin konektivitas medianya apa, substansinya di ya kan. Mungkin kenyamanan di embarkasi boleh, kan ada mungkin membantu lansia atau hamil, ibu-ibu hamil, anak-anak itu bisa. Silakan berkreasi aja teman-teman yang di lapangan. Terus keaktifan dalam mengumpulkan informasi survei kepuasan masyarakat. Jadi nanti kita dorong teman Markonis dan tim humas di kapal agar menyebarkan SKM kita dengan bukti foto saat melakukan penyebaran SKM dan dikumpulkan melalui Google Drive. Jadi teman-teman Markonis dan yang lain-lain, walaupun ya yang jagalah di pelabuhan yang di ST-kan oleh Kasiop nanti, agar menyebarkan linknya, meminta disurvei, tolong survei kami. Nanti dibuktiin dengan foto saat melakukan penyebaran SKM. Itu nanti akan kita nilai siapa yang paling tinggi selama operasi ini, kita akan apresiasi ya. Tujuannya apa? Terkait dengan tahun depan penilaian kinerja pangkalan itu tidak dari SKM lagi, bukan lagi dari hal-hal lain. Lanjut. Oke, sudah selesai. Mungkin itu yang secara teknisnya. Saya berharap ada diskusi ya dari teman-teman, mumpung ada Kasiop sama Kasubag TU, untuk lebih detailnya seperti apa nanti agar pekerjaan operasi Nataru kita ini betul-betul tersampaikan dan berhasil. Kira-kira demikian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kepada Bapak-Bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan, Pak. Mungkin mau menanya bagaimana caranya kami mengirim konten itu langsung ke PLP, misalnya pada saat tengah malam ada kejadian apa, nah itu boleh silahkan bertanya. Apa aja silahkan bertanya, Pak. Yang penting nanti pelaksanaannya itu kita bisa dinilai berhasil, ya. Silakan, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, mohon izin pimpinan. Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Izin dari KN Alugara untuk mendukung kegiatan Nataru nanti, terutama tentang link SKM. Mohon kiranya bisa dibagikan ke kita untuk linknya, supaya nanti saat kegiatan kita ada persiapan untuk itu semua. Baik Pak.
Terima kasih Bu. Baik Pak Eko, sehat ya Pak? Siap, alhamdulillah sehat semua di Baik, mohon SMR. bantuan ya, Pak. Iya siap, alhamdulillah. Mohon bantuan ya Pak ya nanti ya. Siap. Baik. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Tadi yang saya ingin menambahkan sedikit yang tadi paparan dari Pak Taris bahwa itu kan sudah ada nama-nama yang di ST ya 22 orang ya Bapak. Nah nanti kalau misalnya ada kegiatan atau ada kejadian apapun ternyata yang orang di ST itu tidak ada, mohon tetap disampaikan ya. Jangan merasa oh saya nggak ada namanya di ST, saya nggak mau menyampaikan, nggak begitu. Jadi siapapun itu mohon bantu untuk kegiatan humas ya Bapak dan Ibu. Boleh. Baik, mohon izin mungkin dari KNL Udara tadi sudah bertanya. Coba selanjutnya kami kasih kesempatan buat rekan-rekan kapal yang lainnya. Dari pertama mungkin dari kapal kelas 1 Trisula, KN Trisula mungkin perwakilannya Markonis Bapak Amin Budiono atau Pak Anugrah. Apa ada pertanyaan Bapak? Mohon izin. Pak Markonis. Oh, tidak ada ya, tidak gabung. 01. Trisula nggak ada ya? Trisula tadi tadi Olga sudah dari 201 ada Satu lagi Algara ya? ini ya, Ada ya? bukan Mujam 201 hadir nih. Oh, Komandan mohon Hadir, izin. siap. Hadir. Ya, lanjut Pak, ada yang bertanya Kak? Komandan Singganan dulu. Izin. Selamat pagi. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberikan memberikan masukan lah. Yang pertama masalah ini, masalah BBM. Masalah BBM aja dulu. Kita kadang-kadang dari kantor sudah diberikan BBM, tapi suka terlambat masuk ke kapalnya gitu. Prosesnya suka lambat gitu. Gimana biar bisa cepat pelaksanaannya begitu. Dari kantor ke Pertamina sampai ke depo, terus ke transportir sampai ke kapal gitu, biar cepat. Soalnya kadang-kadang bisa start 1 minggu atau 2 minggu bisa sampai ke kapal gitu. Terima kasih. Baik, nanti coba dijawab oleh Pak Kasih Ops ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Kapten semuanya. Ternyata kita masalah ini bukan di forum ini ya, kita kan masalah ini humas penyampaian laporan Nataru. Memang masalah BBM itu kan itu proses, mulai dari pengajuan dari user, disposisi kalan, sama PPK, pengajuan Pertamina, sampai pengiriman ke kapal, itu untuk proses. Kadang-kala itu kan yang pihak ketiga itu kan kapalnya kan terbatas, hingga agak terlambat. Dan kita selalu kantor minta maaf. Insya Allah ini Nataru ini kita cepat mengirim BBM itu aja supaya tetap semangat Pak ya, kalau sangat lambat ya. Oke, Pak Riawan, jelas ya. Siap, makasih. Ya. Siap. Untuk Mas Ucok, Markonisnya, tanya ini. Untuk Markonisnya, Mas Ucok. Pak Markonis, Pak Ucok, Tanya aja kan. Panggil Pak Markonis mohon izin. Pak Ucok Pak Ucok Hotman Siregar. Siregar,
Jadi Izin, Selamat Anies? pagi. Ya, cukup itu aja. Oh, baik, siap. Orangnya mana orangnya? Saya pengen lihat dah. Coba orangnya, coba lihat orangnya. Mana Sebab Pak Ucap? jalan ya mana Aku pengen lihat. Buka Subak pengen lihat, Mana Pak Ucap. Ucap? Ini Marconi senior ini, komandan. Dari yang mana? 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 Mana orangnya mana? Ditunggu. Dani Rawan. Oh, ini. Oh iya. Hah? Mana? Yang cukup. Cukup komandan Irawan. Cukup, terima kasih. ya sama kayak Baik, terima kasih. Mas Ucap memang agak malu-malu. Mohon selanjutnya untuk dari 203 203. Pak Usai. ada Komandan Fauzan di sini. Selamat pagi, Komandan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Untuk sementara dari 203 cukup sambil berjalan. Jika ada yang kurang akan kita tanyakan gitu. Mohon izin. Siap. Kat, nanti mohon bantuannya ya untuk tim humasnya ya. Setiap ada kegiatan langsung laporkan aja supaya terupdate semua kegiatan dan kejadiannya ya. Siap. Baik, Bu. Nanti kita koordinasi dengan tim humas. Baik, terima kasih Kat. Siap, sama-sama, Bu. Sehat selalu. Amin. Terima kasih, Komandan. Baik, terima kasih, Komandan Fauzan. Selanjutnya dari 204, mohon izin Komandan Novi atau yang mewakili Yuga. Bapak Yuga, mohon izin. Siap, mohon izin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di mana ya videonya Bapak Yuga, mohon izin bisa dinyalakan. Pak juga coba tolong. Siap, mohon izin. Udah nyala. Sudah. Iya. Sudah tampak. Udah menyala. Itu. Abang juga nyala. Senyumannya itu loh. Untuk saat ini sih udah jelas. Mungkin kedepannya atau seiring berjalannya waktu, apabila ada pertanyaan saya akan bertanya kembali sama tim humas. Baik, tetap komunikasi sama tim humas kantor ya Pak? Iya, siap Bu. Baik, terima kasih Pak. Terima Siap kasih. Bu, mohon izin. Sehat-sehat selalu Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Seiring berjalannya waktu. Bahaya ya, Bapak. Nonton puisi ya. Abang Yuda, Bang Yuda. Baik, terima kasih pada Mas Yuga. Oh, Mas ya? Masih. Sama-sama. Selanjutnya mohon izin dari 205 pada tambahan KN Belati. Komandan di sini sudah ada. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Komandan. Yang saya hormati Kasubag TU, yang saya hormati Kepala Kasiop, yang saya hormati rekan-rekan humas. Intinya dari KM Belati mengikuti arahan humas, nanti berjalannya waktu, kejadian apapun nanti saya sampaikan ke humas. Mungkin itu aja arahan dari saya, masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Heru, mohon bantuannya ya. Ya, sehat selalu, Bu Kasubag. Dan juga untuk Bapak. Terima kasih. Lanjut, cek Mohon izin untuk 206 dari KN Golok. Siapa ya? 206. ya ada yang lanjut Iya, nggak hadir ya. Boleh dengan polisi, boleh. Pak Rizky Abu ada sepertinya dari KN Damaru, mohon izin 214 Pak Rohim. Izin, selamat siang
semuanya. Siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, belum ya, siap. Makasih ya, Mas. Oke. Oh Di iya. sini saya dari KN Damaru ingin menyampaikan pertanyaan. Kan umpamanya kita laporan video itu dikirim kemana gitu loh, by WA atau lewat apa gitu loh. Ini di chat udah di. Mohon izin Pak Rahim untuk pengiriman dokumentasi baik video maupun foto itu kami sudah siapkan link Google Drive, sudah ada di share di room chat di obrolan Zoom ini, atau nanti bisa kami tambahkan juga di grup Humas Kapal di WA. Nanti di situ bisa dikirimkan foto dan dokumentasinya di Google Drive tersebut. Ditambah lagi untuk itu, kan kita langsung apa istilahnya buat laporan juga kan ke OPS kan begitu kan? Laporan ke OPS itu langsung atau nunggu selang berapa hari gitu, Mbak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin-izinan dan rekan-rekan semua untuk Markonis. Untuk di OPS, pelaporannya seperti biasa, cuman terkait yang sebelumnya saya pernah infokan di grupnya para Markonis, bahwa setelah kemarin ada kegiatan Itjen, kami itu mengeluarkan surat dari Kasubag bahwa per setiap bulannya yang terdahulu adalah terakhir itu di tanggal 10 setiap bulannya ya, sekarang menjadi tanggal 5. Mohon untuk bantuan para teman-teman Markonis untuk pelaporan bulanan yang administrasi yang ada di atas kapal untuk disegerakan. Intinya seperti itu. Tapi untuk share ke grup pangkalan yang setiap hari teman-teman lakukan, dan bila mana ada kegiatan di luar dari PHST yang biasa dilakukan oleh teman-teman kapal, itu segera dikirim seperti biasa di grup pangkalan, dan itu biasanya sudah kami langsung masukkan ke kejadian yang luar biasa kayak seperti SAR. Itu memang sudah kita siapkan timnya untuk ngambil data dari situ. Gitu, secara nggak langsung, tapi tetap report di pelaporan di akhir itu teman-teman kapal kami butuh reportnya, karena kan itu nanti akan masuk ke IKK kapal masing-masing. Intinya begitu Mas Markonis dari dalam hal ini untuk 214 Mas Wajim. Itu aja paling Mas Wajim. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih Pak Dodi, itu aja dari Damaru. Ya, terima kasih Mas Wajim. Ya. Dari Semarang, Cirebon, Semarang. Baik, terima kasih Pak Markonis. Selanjutnya untuk dari Jembio 06 nggak ada. Dari 206 215 dari Jembio. Jembio Pak Selamat Rahayu. Selamat Rahayu. Lagi nggak ada? Untuk ini Komandan Luhut ada. Komandan Luhut. Komandan Luhut. Komandan Luhut mana? Komandan Pak. Ini Komandan Luhut. Komandan di sini Pak. Bareng Pak. Kalau yang di belakangnya Mas saya kenal itu. Iya. Namanya Randy Dagusi. Gitu. Riyandi, sorry. Lanjut Mas. Ya, buat ada nggak Pak buat penunjang buat ambil ini setiap video kayak mungkin mic atau apa gitu. Kita yang paling terkendala sebenarnya ini sih Pak, kameranya. Kan nggak setiap orang kan ya beda kameranya. Kurang ya itu Pak. Ya fasilitas Pak. Ya buat kedepannya.
Seragamnya Pak, ada Pak. Kita nggak ada yang kamera. Kalau mic-nya aja. Oke, kita kasih. Itu Kita kasih. ya. Mas Bayu sampai Temennya Mas Bayu. Iya, iya. Oke Pak, apa sih Pak? Fauzan. Pak Fauzan, Jembio, kita Ya. siapkan ya. Nanti tapi satu aja ya. Siap. Yang lain nggak? Ya. Satu kapal satu. Enggak, karena Pak Fauzan minta, karena memang anggaran kita memang tidak ada untuk hal ini. Tapi kita nanti usahakan dengan Subak ya. Biar teman-teman semangat Pak. Ya, kita apresiasi Pak. Kita juga paham mungkin agak sulit. Nanti kita kirim pesan ya Pak, satu ya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Catat ya. Dapat semua dong. Tuh dapat semua. Siapa yang ngomong dapat semua tuh? Jangan sama nanti. Oke, ya udah kita mintalah semua, kita usahakan semuanya lah ya nanti ya. Tapi tolong dijaga, tapi nanti hasilnya biar suaranya voice-nya bagus ya. Iya Pak. Biasanya kalau langsung HP kan angin kalah sama angin itu Pak. Iya. Tapi memang betul. Oke. Nanti Pak. Ya. Berarti kalau saya lihat dari Pak David ini udah ada gambaran di lapangan kan? Soalnya untuk mempertahankan juaranya. Juara satunya ya. Juara satu. Oke, nanti kita siapkan berarti 10 kapal ditambah RIB 1 ya. Jadi 11. Oke Pak Fauzan, terima kasih sarannya ya. Karena itu nggak terlalu mahal ya. Ya, bisa. Ya, tapi nanti mungkin untuk kualitas mereknya mungkin medium dulu ya. Sekarang begitu. Sekarang begitu. Ada buka Subak. Yang penting ada Pak Taris. Ya. Yang penting ada. Oh ada komandannya. Itu kan cuma sebelah doang. Wah. Yang penting ada Pak Taris untuk mendukung. Ya, ya kita sih berharap teman-teman Humas ini betul-betul kreatif dan cari apa ya, inovasi informasi di lapangan lah kegiatan kapalnya masing-masing. Tapi tetap satu kanal ya ke Humas Pangkalan. Jadi nanti tidak jalan sendiri-sendiri karena memang ya tujuannya kan untuk organisasi kita gitu. Artinya kalau Jembio bagus, yang dapat namakan Pangkalan Tanjung Priok secara umum ya Kemenhub gitu ya. Jadi itu harus dipahami juga gitu. Jadi tanpa teman-teman ini kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Gitu ya Pak? Ya Pak. Nanti slide kita kirim sama link sama downloadan logo ya ke kapal ya. Oh iya siap Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak? Cukup Pak. Cukup. Terima kasih. Oke, Luhut sehat selalu ya. Ya Luhut. Terima kasih Om. Ya. Mumput aja Luhut. Oke, lanjut. Baik, terima kasih dari Jembio. Selanjutnya dari 348 Pak Markonis. Tampilan wajahnya mana Mas? Oh ya Pak Salam Pak Markonis. Tampilan wajahnya Mas? Kok buram Mas? Oh, Wah ada. subhanallah. Iya Bang. Sehat Pak Saur? Pak Salam. Sehat. Markonis. Siap Pak Markonis. Ya baik Pak. Terima kasih banyak. Untuk dari tim SAR, mungkin dari Mbak Lia, Mbak Fani, atau tadi kalau salah udah. Kalau udah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tim Humas untuk kegiatan Nataru ini. Alhamdulillah. Mungkin Pak Dodi, saya mau usul ini Pak Dodi, usul dulu ya Pak Dodi ya. Untuk kegiatan Nataru, mungkin untuk SAR sama Marpol jangan kayak kemarin. Kemarin kan kita kan anak SAR kok ngesarnya naik motor ke Muara Angke kan kurang keren gitu loh.
Untuk peliputan beritanya, untuk peliputan gambarnya kan jelek ya Pak Taris ya. Bagusnya itu kita naik rate. Untuk itu kami minta penunjang untuk kegiatan BBM-nya. Mungkin itu aja untuk SAR sih. Sama untuk mungkin ada tim humas satu ngikut juga boleh lah untuk pas kita di beberapa. Jadi yang cowok-cowok. Nah, biasanya Mas Bayu ikut. Mas Bayu bagus itu kemarin. Terima kasih untuk kita gitu aja sih untuk SAR. Mungkin itu Pak Dode. Ya Pak. Mungkin ntar jangan diplot kayak kemarin untuk apa ST-nya. Untuk SAR khusus SAR sama Marpol bergerak di perairan gitu aja, jangan digabung sama anak OPS yang lain, jangan digabung sama senjata, jangan sama apa namanya, sama yang lain, gitu kan? Gitu aja lah, biar bagus aja sih, intinya gitu aja, biar maju gitu. Ini itu aja dari saya. Siap. Terima Nanti masukannya kita bicarakan untuk kedepannya oleh Kasiop nanti. Itu pun juga terkait dengan anggaran kan nanti kan kita juga otomatis akan koordinasi dulu dengan bendahara dan lain Mas. Itu aja sih Mas. Siap. Siap. Kasih Mas Pokoknya masukannya Mas. Kita dukung lah kegiatan humas lah. Bagus. Mantap. Terima kasih. Selamat Kasiop. Kasubag TU. Izin. Terima kasih. Izin dinas DP. Ada DP sama senjata. Ya. Mohon izin untuk tadi dinas DP dan senjata. Itu Puskodam. Oh ini Puskodam juga ada nih. Pak. Silakan Pak Halian. Selamat pagi Pak Halian. Si banjir ya Pak. Suaranya Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang buka subak yang cantik. Selamat siang juga Kasiop. Izin, kami ini hanya dari Puskodam hanya pengen nebeng aja mau ke humas. Nebeng ke seluruh rekan-rekan yang melakukan kegiatan pemantauan ataupun juga pengawasan. Jika ada kejadian-kejadian apa, kami minta tolong juga di-share ke Puskodam supaya agar kami ada bahan untuk penyampaian setiap hari ke rapat RDC. Siap. Kira-kira begitu aja, buka subak, Pak Kasiop. Siap. Iya, masih itu Pak Rob di sana. Alhamdulillah masih, Bu. Ya Allah, gimana Pak? Bisa ditayangkan sedikit opnya. Mau lihat. Sama kamu udah banyak. Masih tinggi, masa masuk. Kira-kira hanya itu yang bisa kita sampaikan atau pertanyaan kita atau saran dari kita, Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih bantuannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DP tadi. Untuk dinas polisi, Mas Haji mungkin dinas polisi, Mas Haji, Mas Halian, dinas polisi mungkin ada yang mau disampaikan di situ, diwakili oleh siapa di situ? Saya ngambong nih, saya ngambong. Sukses. Nggak kelihatan, Ji. Kan yang ngomong kan dinas polisi, kenapa jadi ente yang nampil? Oh, ini dia sendiri. Silakan. Silakan Mas Saiful. Terima kasih. Pak Jam, selamat pagi. Pagi, Mas Saiful. Menjelaskan. Ya. Terima kasih. Intinya kami polisi mendukung kegiatan Nataru ini dengan sebaik-baiknya. Intinya kami mendukung aja. Kalau masuk-masukan yang lain, silahkan
Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Siswo. Pak Siswo. Selamat bertugas. Siap. Bantuannya. Kain golok baru keluar tuh kain golok. Ya. Oh, kain golok baru keluar ya. Siap. Oh, kain golok, silakan kain golok. Siap, selamat siang Pak, izin dan Silakan. iya dan saya mohon maaf baru bergabung, baru sampai di kapal habis jaga VTS dan. Oh iya. Lanjut. Ya. 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 Mohon dukungannya ya Pak Fikri untuk Rifki untuk kegiatan Nataru nanti di tahun depan ini. Nanti untuk materinya mungkin bisa dibaca ada di obrolan chat atau nanti kami akan share ulang di grup Mas Kapal. Jadi Mas Rifki, nanti kan ada kegiatan Nataru ini. Nanti setiap ada kegiatan atau kejadian apapun itu, kegiatan apapun itu langsung dilaporkan ke humas di kantor. Nanti dibagikan di link ya. Linknya ada nanti dibagikan sama teman-teman humas ya. Mohon bantuannya ya. Siap men. Baik, terima kasih Mas Rifki. Terima kasih. Sudah semua. Pak, saya itu kan Senjata tadi kok ada. ada. Senjata masuk. Pak, saya itu. Ya. Mana ada kemana? Tadi ada tapi Digabung sama Pak Sofia. Gabung kali aja. Pak Sofia ada ada. di sini. Oh ya, silakan Pak Sofyan jika ada yang mau disampaikan. Siap Ibu. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kasubag TU, yang terhormat Bapak Kasiop Kasih, dan seluruh rekan-rekan yang menghadiri Zoom meeting ini. Izin, pada intinya kami anggota perwira penjataan mendukung kegiatan Nataru 2024 dan Tahun Baru 2025. Hanya menghimbau saja Ibu, izin untuk rekan-rekan di kapal terkait persenjataan. Apabila ada rekan-rekan di saat patroli menggunakan persenjataan, diperhatikan senjatanya, jangan sampai senjata itu terjatuh ke laut itu Bu. Itu aja sih himbauan kami. Terus mohon dirawat untuk persenjataannya untuk rekan-rekan yang di kapal, jangan sampai ada yang macet. Karena apabila macet membahayakan dari untuk diri kita sendiri gitu. Itu aja sih Bu imbauan kami dari persenjataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofyan, mohon bantuannya. Ya Ibu, jangan lupa isi pelurunya. Jangan lupa isi peluru. Ya, ada yang bertanyakan lagi Bapak dan Ibu? Tidak ada? Teman-teman di kapal, ada yang mau ditanyakan? Izin pimpinan. Ya, dari mana? Dari KN Alugara. Oh siap, lanjut Pak, bagaimana? Untuk OPS, apakah dalam kegiatan Nataru ini apa form yang perlu kita pakai untuk khususnya Natal tahun baru, form yang mungkin pengamatan atau identifikasi kegiatan yang selama ini akan berlangsung. Terima kasih. Gimana? Pelaporan Ya, selamat siang. Biasanya kan ada. Biasanya ada dari deklator kan ini tahun ini nggak ini belum. Selamat siang ya Bapak. Izin teman-teman sekalian yang hadir di Zoom untuk pelaporan saat ini untuk dari direktorat tidak mengarah ke pelaporan seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya. Izin karena mungkin belum ada atau sudah terakomodir di SIM KPLP karena di situ kan langsung terupdate.
oleh teman-teman di OPS untuk pengisiannya. Untuk sementara mungkin nanti kita juga akan setelah ini kita akan mengadakan rapat Zoom meeting lagi di internalnya OPS ya kasih ya. Nanti di situ akan kita sampaikan bukan form untuk Natarunya sih, tapi form yang kemarin pemeriksaan Itjen itu terkait dengan adanya bilingual dalam artian bahasa yang berbahasa Inggris dengan bahasa Indonesia di dalam satu form. Itu atas arahan dari Itjen kemarin pas kegiatan Itjen kemarin pemeriksaan. Mungkin itu nanti yang kita sampaikan sambil menunggu informasi dari direktorat, dalam hal ini direktorat Lala ya terkait dengan Nataru. Hanya itu aja sih sementara intinya kita akan adakan Zoom meeting lagi untuk operasi karena penentuan nanti peta tentang operasional kapal-kapal negara yang berada di wilayah operasi. Itu aja sih paling. Ada tambahan mungkin atau pertanyaan lain? Cukup Mas, terima kasih. Pak Komandan Alugara, izin saya tambahkan untuk format resminya ya, untuk laporan kegiatan di lapangan sampai saat ini belum ada. Tetapi kalau mengacu dari surat dari Setjen ini ada 3 tema, makanya nanti kalau menurut saya itu memang harus kita segerakan. Kalaupun belum ada turun dari Dirjen Perhubungan Laut atau Direktorat KPLB, mungkin nanti laporannya itu kan biasanya kita itu kegiatan tanggal berapa. Oh, ini saya share ya Pak. Udah kelihatan ya kan? Ya Dan. Izin. Sudah. Untuk yang 3 item ya. Ya, jadi saya nanti kita menunggu dari OPS nanti kalau tidak ada format bakunya dari direktorat atau Dirjen Perhubungan Laut, berarti nanti di internal kita harus dibikin biar teman-teman nanti menyusun narasinya dan membuat laporan hariannya dari OPS itu sama. Jadi karena ini sudah edaran dari Setjen, kita ada 3 tema Pak. Makanya nanti teman-teman di kapal itu milih mana gitu, hari ini apa gitu. Contoh tema 1 keselamatan dan keamanan. Berarti lebih ke arah pengawasan keselamatan pelayaran di sisi laut. Yang kedua, konektivitas. Tinggal pilih aja konektivitas itu seperti apa. Antara mulai dari mungkin dari turun dari bus, masuk ke kapal, dari kapal masuk ke bis lagi di pelabuhan gitu kan. Baru yang ketiga kenyamanan dan pelayanan. Mungkin kenyamanan pelayanan itu lebih ke arah bagaimana masyarakat yang melakukan Nataru ini betul-betul dia mungkin dia nggak ada orang hamil atau lansia atau anak-anak. Ini kan kenyamanan perlu dilaksanakan teman-teman di lapangan. Atau mungkin kapal-kapal tradisional yang tidak masuk di kayak di ASDP gitu kan. Jadi ini kita pilih aja 3 ini. Jadi nanti menurut saya laporannya nanti umpamanya kegiatan tanggal sekian di pelabuhan Bakahuni gitu kan. Temanya apa? Keselamatan keamanan, berarti sisi laut. Oh ini cuma tema 3, kenyamanan dan pelayanan. Berarti dari dari tema itu dengan dokumentasi nyambung gitu. Dan saya yakin kalaupun nanti keluar format nggak jauh-jauh dari sini, karena biasanya setelah turun dari Setjen pasti direktorat sama atau dirjen laut itu akan mengadopsi itu juga, gitu. Nggak akan lari dari sini juga 3 tema ini. Jadi kita harus sepakat dulu dari seluruh stakeholder kita di lapangan ini harus memahami 3 tema ini biar nanti teman-teman Margonis dan Humas betul-betul paham apa yang harus diambil di lapangan. Kira gitu ya tambahnya kan? Ya, terima kasih Pak. Oke, baik.
Ada lagi yang ingin bertanya? Yang pengambilan ini adalah mereka itu. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan rekan-rekan Humas Kapal. Izin menambahkan, untuk dokumentasi pengambilan video dan foto waktu patroli di tengah laut, harap memakai life jacket dan topi. Ya, dan baret atau baret, topi atau baret. Karena jika tidak memakai life jacket, itu tidak masuk ke dalam kategori untuk diposting, apalagi sampai diteruskan ke direktorat, begitu. Karena juga untuk keselamatan juga, jadi harap memakai life jacket juga dan baret untuk keseragaman dalam video atau foto pelaporannya. Cukup. Ya, tambahan aja ya teman-teman di kapal nanti mohon para kompak ketika anggotanya turun ke pelabuhan atau turun ke kapal di tengah laut, biar nanti postingan dokumentasi teman-teman tidak ditolak oleh Kasubag sama Kalan. Mohon yang pertama dari Pak Bayu tadi bilang, pertama kalau pakai baret semua. Kalau pakai topi pet semua. Kalau pakai wearpack semua. Kalau pakai jeans, blue jeans semua, atau pedel semua. Tolong ini diperhatikan, jangan sampai hanya karena satu orang tidak disetujui. Terus usahakan pakaiannya jangan yang buluk. Dan usahakan life jacketnya jangan yang sudah usang. Usahakan yang terbaru. Dan harus selalu ada tulisan KPLP. Kalau mungkin di bajunya harus kelihatan. Terus sepatunya juga usahakan jangan ada pakai sendal atau sepatu yang warna-warni. Karena ini kan menjadi permasalahan. Karena nanti teman-teman editornya agak sulit juga merubah itu, membuat lambat lah gitu. Jadi ini mohon teman-teman para kompak betul-betul memperhatikan anggotanya nanti, dan teman-teman humas juga ketika umpamanya tidak ada sepatu, tolong nanti usahakan posisi ngambilnya jangan sampai kesorot hal-hal yang ini. Terus yang selanjutnya, tolong RIB-nya jangan yang bulukan, karena sering kita dapat data itu ribnya itu tidak bersih, banyak cat-cat kotor gitu. Itu juga jadi permasalahan juga. Terus senjata api tadi Pak Sofian sudah sampaikan, kalau dipakai mohon betul-betul nanti safety dan penempatan senjata itu diperhatikan, jangan sampai nanti ada yang komentar di medsos, kok KPLP senjatanya begitu model cara megangnya gitu ya. Karena medsos itu sangat sensitif, dikit saja komen gitu. Itu resikonya. Jadi sebelum itu kita harus mitigasi teman-teman di lapangan, biar nanti dokumentasinya betul-betul disetujui oleh pimpinan untuk dipublikasi. Itu jadi itu perhatian dari Pak Bayu tadi, betul harus diperhatikan itu. Terus bahasa, tolong umpamanya ini saran saya, bahasa ketika berkomunikasi melalui radio atau bahasa berintegrasi langsung di atas kapal, bahasanya itu ya harus diperhatikan juga. Ya mungkin teman-teman Markonis sudah paham ya cara berkomunikasi dengan pihak kapal VTX itu, usahakan memang harus memakai bahasa maritim, jangan bahasa contoh Solo Bandung, itu bukan bahasa maritim, tapi Sierra Bravo gitu. Atau umpamanya bagaimana penerimaan di sana, bukan begitu sebenarnya, tapi bagaimana transmit saya diterima, gitu. Jadi biar nanti tidak, karena itu menjadi perhatian kita ketika kita melakukan koreksi persiapan pengajuan verifikasi kepemimpinan. Jadi bahasa-bahasa itu juga jadi poin yang kita cek di filter gitu. Jadi mungkin Markoni sudah paham lah hal-hal seperti itu.
Atau mungkin ya kan bisa kita cari ya di Google bahwa kata kode maritim itu, bahasa maritim ada itu, kayak umpamanya bertanya kapal Anda dari mana ke mana. Kalau bahasa maritim kan bukan seperti itu sebenarnya, tapi kapal Anda mohon izin Quebec Tango Alpha dari mana gitu. Quebec Tango Delta dari apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu menjadi poin kita. Kemarin saya ngobrol sama Humas Pusat, mereka menjadi perhatian itu juga, kok tidak diterapkan di UPT gitu. Ya kita paham mungkin teman-teman di kapal kan ya selama ini kan markonis kita juga terbatas ya. Jadi itu menjadi, tapi kan di Google ada sih, di searching Google ada. Kira-kira gitu ya tambahan ya, di samping bahasa, pakaian, atribut betul-betul diperhatikan biar nanti konten teman-teman itu bisa lolos verifikasi. Biar nanti kami, saya udah capek bikin, tapi nggak dipublis. Kita jadi harus sampaikan ini, ada komunikasi biar nggak buntu. Kira-kira gitu ya teman-teman, tambahan saja. Terima kasih. Dan akhirnya mendapatkan semua. Sudah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita akhiri acara ini pada jam ini. Semoga acara Nataru 2024-2025 dapat dilaksanakan secara maksimal dan berjalan dengan lancar. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Luhut. Nanti kita pembukaan berapa?